Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyatakan iman kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi di dalam kasih. Santo Paulus berkata dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5, dia berkata begini: bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Iman kepada Kristus itu membuat kita menerima kasih karunia dan diselamatkan Tuhan, bukan karena kebenaran mengikuti hukum Taurat atau mengikuti perbuatan-perbuatan yang diminta, diatur dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak ada artinya lagi karena Kristus sudah datang, dan siapa yang mengimani Yesus Kristus, dia hidup dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan secara cuma-cuma berkat kebaikan dan kasih karunia Allah, bukan oleh prestasi kita yang telah melaksanakan hukum. Tetapi iman itu sendiri, kalau orang beriman kepada Kristus, dalam gagasan Santo Paulus, orang itu hidup dalam kasih. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, iman yang bekerja oleh kasih, itulah yang berarti. Dalam konteks adorasi, saya mau mengatakan begini, bahwa kita penuh iman dan kepercayaan yang teguh dan utuh seutuh-utuhnya bahwa sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang hadir dalam rupa roti. Tuhan Yesus sendiri yang dahulu hidup, kemudian menderita sengsara wafat, namun bangkit dan kini tetap hadir sebagai Tuhan yang mulia di tengah umatnya. Tetapi kehadiran Tuhan dalam arti sehari-hari tidak selalu kita rasakan secara manusiawi. Tapi justru melalui sakramen Maha Kudus, kehadiran Tuhan itu dapat ditangkap secara manusiawi, dapat dilihat. Bahkan waktu komuni kudus dapat kita pegang, kita santap. Bahkan Tuhan masuk dalam diri kita, bukan Dia menjadi bagian tubuh kita, tapi supaya kita menjadi bagian dari Tuhan. Istilah Santo Agustinus dan kurang bapak-bapak gereja, bukan tubuh Kristus berubah menjadi tubuh kita, tetapi kita yang menerima tubuh Kristus atau Ekaristi menjadi tubuhnya. Tubuhnya di situ adalah masuk dalam persekutuan Kristus, dan yang kedua menjadi tubuhnya dalam arti gereja. Kita menjadi gereja kalau menyambut sakramen Maha Kudus. Maka dalam arti ini, ikut Ekaristi atau misa secara daring atau live streaming atau secara online memang membantu kita sungguh untuk mengarahkan hati budi kita kepada Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Dan Tuhan pun sungguh-sungguh hadir di tengah kita dalam keluarga ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Seperti dikatakan dalam Matius bab 18 ayat 20 itu. Tetapi Ekaristi atau misa dengan live streaming itu tidak pernah mengganti kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi di sekitar altar, dan terutama
ambil bagian dalam doa syukur agung dan dipuncai dengan komuni kudus, menyambut Ekaristi, menyambut sakramen Maha Kudus, menyambut tubuh Kristus. Itu yang membuat kita menjadi gereja. Maka harus saya katakan kayak dikatakan Paus Fransiskus, bahwa ambil bagian partisipasi dengan misa live streaming memang tetap terbatas. Tidak bisa menjadikan kita sebagai gereja dalam pengertian yang dimaksudkan. Meskipun sangat membantu bagi hidup rohani kita. Nah, iman kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus dapat kita alami melalui adorasi. Tetapi orang yang penuh iman kepada Kristus, termasuk yang hadir dalam sakramen Maha Kudus secara khusus itu, juga hidup dalam kasih. Artinya, Santo Paulus tidak mau memisahkan orang yang beriman betul kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi misalnya, juga tidak bisa tidak, pasti dia mengasihi. Orang yang punya iman kepada Kristus pasti mengasihi sesamanya. Tidak hanya orang-orang yang baik kepadanya, tapi bahkan orang-orang yang memusuhi kita, yang menganggap kita itu sebagai lawannya. Kita kalau mengimani Kristus, termasuk Kristus yang hadir dalam Ekaristi Kudus, pasti dan harusnya, logikanya, wajarnya, itu mencintai, mengasihi setiap orang sesama kita. Tidak pandang agama, tidak pandang golongan, tidak pandang suku, tidak pandang jenis ras atau apalah. Pokoknya setiap orang yang menjadi tetangga kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi lingkungan kita, tapi juga sekaligus sebangsa dan setanah air Indonesia ini, siapapun, juga orang-orang yang bersikap keras dan tidak baik kepada orang Kristiani pun tetap kita cintai, kita kasih. Mengapa kita mengasihi? Ya karena iman kepada Kristus itu inherent, melekat untuk mengasihi sesama. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita rajin beradorasi, tandanya kita rajin dan benar-benar adorasi secara betul, kalau kita juga mengasihi sesama kita. Bahkan siapapun termasuk musuh-musuh itu. Marilah kita lanjutkan adorasi dengan semangat kasih. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.